Selamat berjumpa kembali teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Saya Nurmalawati Bulubuhu, penguji uji kompetensi melalui channel YouTube saya N2 Nunung Bulubuhu. Berikut akan kami tampilkan rubrik penilaian dan form scoring broadcasting bidang penyiar berita televisi secara simulasi. Namun sebelum saya tampilkan simulasi bagaimana proses penguji melakukan uji kompetensi kepada penyiar berita, saya akan mencoba membuka ingatan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, apa itu rubrik penilaian dan form scoring broadcasting. Sekali lagi saya tekankan bahwa tugas penguji adalah satu, asesor atau penguji cukup memberikan skor setiap aspek indikator kelulusan dengan kriteria skor. Skor 2 adalah jika seluruh aspek yang diamati dilakukan dengan tepat. Skor 1 jika sebagian aspek yang diamati dilakukan dengan tepat. Sedangkan skor 0 jika seluruh aspek yang diamati dilakukan tidak tepat. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sekarang kami akan tampilkan simulasi penguji terhadap calon penyiar berita televisi dengan contoh menampilkan UK1 atau uji kompetensi 1 di mana Saudara, tim bandit Polres Goa menggerebek rumah komplotan pelaku jambret yang meresahkan warga. Salah satu korbannya adalah kakak kandung dari penjambret. Tim anti bandit Polres Goa mengepung dan menggeledah rumah SA, seorang remaja pelaku jambret di Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Mengetahui pelaku tidak berada di rumahnya, polisi kemudian menggerebek rumah rekannya dan berhasil meringkus pelaku bersama 3 rekannya, RS, AI, dan NA, yang diduga bersama-sama melancarkan aksinya selama bulan Ramadan. Selain meringkus 4 pelaku, polisi juga menyita sejumlah sepeda motor sebagai barang bukti. 4 komplotan jambret ini sangat lihai dalam beraksi. Dalam satu malam, mereka beraksi di 3 lokasi yang berbeda. Modus yang digunakan pelaku dengan cara mobile dan mengikuti korbannya yang melintas di jalan yang gelap. Saat kondisi arus lalu lintas sepi, pelaku kemudian mendekati dan merampas HP korban. Tim anti bandit Polres Goa, Aibda Budi, mengatakan para pelaku berhasil diamankan bersama barang bukti sepeda motor. Guna pengembangan kasus, keempat pelaku kini menjalani pemeriksaan di ruang reskrim Polres Goa. Terima kasih. Saudara, setelah dilakukan penyekatan di berbagai titik perbatasan antar kota dan pelarangan mudik di berbagai daerah, perkembangan terkini arus lalu lintas di perbatasan Goa Makassar, tepatnya di poros Jalan Sultan Hasanuddin, terpantau ramai lancar. Hari ketiga suasana pasca Lebaran, arus lalu lintas di sekitaran Jalan Sultan Hasanuddin, poros Goa Makassar, terpantau ramai lancar. Dengan situasi arus lalu lintas masih aman terkendali, hanya tampak beberapa kendaraan yang melintas tanpa kemacetan dan cenderung mengalami pengurangan angka kendaraan dibanding hari biasanya. Perbatasan Goa Makassar ini ramai dipadati kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan tujuan Makassar Goa ataupun sebaliknya. Pantauan tim liputan kami di lokasi, tampak posko pengamanan dengan petugas dari tim gabungan nampak berjaga-jaga. Ibda Imran selaku Komandan Regu Pos Pengamanan Batas Goa Makassar mengatakan
hingga hari ketiga plus Idul Fitri, arus lalu lintas di perbatasan Goa, tepatnya di sekitar Terminal Malengkeri, Makassar, terpantau aman dan lancar. Personel gabungan Polri bersama TNI dan pihak terkait diketahui terus berjaga di pos pengamanan batas Goa Makassar sampai waktu yang belum ditentukan untuk menciptakan suasana yang kondusif, terlebih menertibkan pengguna jalan dalam menerapkan protokol kesehatan. Baiklah Bapak Ibu, tadi telah kita saksikan bagaimana contoh calon penyiar berita ketika kami uji untuk membacakan naskah beritanya. Dari kedua calon penyiar ini, yang kami uji adalah dalam contoh simulasi ini adalah UK2 atau uji kompetensi 1. Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan bahwa UK1 itu terdiri dari elemen kompetensinya adalah menerjemahkan naskah dan masukan dari redaktur. Kemudian indikator kelulusannya adalah ketepatan penerjemahan ide redaktur berita dengan mengaplikasikannya ke dalam beberapa naskah berita berdurasi total 10 menit dengan memberi tanda baca atau Q. Q adalah tanda baca yang disepakati sebagai koma untuk kalangan penyiar berita dan juga dianggap sebagai cara atau trik untuk menarik nafas. Kemudian komponen penilaiannya adalah ide redaktur berita diaplikasikan ke dalam beberapa naskah berita yang diberi tanda baca atau Q yang berdurasi total 10 menit. Namun sekali lagi karena ini adalah bentuk simulasi, kami tidak mencapai 10 menit, tapi hanya menampilkan sekitar 1 sampai 2 menit. Dalam UK1 ini terdiri dari beberapa elemen, yaitu ada 6. Namun karena ini bentuk simulasi, kami hanya akan mencoba menampilkan satu elemen, di mana tadi kita menyaksikan penyiar pertama membaca beberapa naskah berita secara monolog di depan kamera atau tampil di depan kamera dengan naskah yang telah diberi tanda baca Q yang tepat. Dia membacanya dengan durasi sekitar 2 menit. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah sampaikan bahwa penguji hanya berhak memberikan skor yang terdiri atas 2, 1, 0. Untuk penyiar pertama tadi kami menganggapnya yang bersangkutan mampu membacakan berita dengan Q yang ditandainya dalam naskah berita, sehingga berita yang dibacakan itu mampu diterima oleh pemirsa atau khalayak penonton dengan tepat seperti yang dimaksudkan oleh naskah dalam berita. Sehingga kami memberikan nilai di sini nilai 2. Nah, apa yang terjadi ketika kami memberikan nilai skor 2? Sekali lagi, penguji hanya memberikan skor, dan dengan skor 2 ini yang bersangkutan mendapatkan nilai 100. Nah, kemudian pada penyiar yang kedua, ternyata yang bersangkutan tidak mampu membacakan beritanya secara tepat dengan mengikuti Q yang telah diberikannya dalam naskah, sehingga karena ketidaktepatannya itu penyiar kedua menyampaikan berita secara tidak tepat atau tidak mencapai sasaran yang dapat dipahami dan dimengerti dengan baik oleh penonton atau pemirsa. Sehingga dengan demikian kami memberikannya nilai 1. Nah, inilah ketika sang penguji memberikan skor 1, sekali lagi pengujian yang memberikan skor, dan karena penyiar yang bersangkutan atau penyiar kedua membaca beberapa hasil naskah berita secara monolog, tampil di depan kamera dengan tanda baca Q yang tidak tepat. Kami memberikan nilai 1. Dan apa yang terjadi ketika diberikan nilai 1? Maka nilai berubah otomatis menjadi 50. Dengan nilai 50 ini yang bersangkutan
tidak mampu mendapatkan atau tidak berhak diberikan penilai kompeten atau kompeten menjadi penyiar berita. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi telah kita saksikan bersama bagaimana uji kompetensi terhadap 2 calon penyiar berita televisi yang dilakukan oleh penguji uji kompetensi.